Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Jaring di bawah kulit dan jumlahnya lebih dari 60.000 sel per inci kuadrat. Rasio dari zat ini ditentukan oleh nukleoli yang diwariskan. Apa hubungan interpretasi dari penduduk yang hidup di daerah Khatulistiwa berkulit gelap, sementara penduduk yang hidup di daerah Kutub Utara dan Kutub Selatan berkulit terang? Tentunya ada kebijakan ilahi dalam hal ini. Beberapa orang berkata bahwa zat gelap memiliki sifat dapat menyerap radiasi ultraviolet yang merusak. Karena radiasi matahari di garis Khatulistiwa sangat vertikal, orang-orang yang hidup di daerah ini berkulit gelap. Sekarang mari kita kembali ke ayat suci tadi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Perbedaan pada warna kulit manusia merupakan tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Kita perlu mempelajari hal ini lebih dalam untuk mencari alasannya. Jika kita perhatikan wajah kita tidak akan menemukan dua orang yang memiliki warna yang persis sama. Jika kita mengambil foto mereka, kita akan melihat bahwa warna kulit mereka hampir sama, tetapi jika dilihat dengan seksama akan tampak bahwa tiap-tiap mereka memiliki warna yang berbeda. Mata manusia, seperti yang kita ketahui, mampu membedakan 800.000 tingkatan warna dari satu warna. Abu Nadrah meriwayatkan bahwa seseorang yang mendengar Rasulullah pada hari kedua Tasyrik 11 Zulhijjah memberitahunya bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Rabbmu adalah satu. Tiada kelebihan bagi orang Arab atas orang bukan Arab, dan tiada kelebihan bagi orang bukan Arab atas orang Arab. Dan tiada juga kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit gelap, dan tiada kelebihan bagi orang berkulit gelap atas orang berkulit merah, kecuali karena takwa." Hadits riwayat Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadits riwayat Muslim. Rumah adalah harta, dan kendaraan adalah harta. Tetapi Allah tidak melihat rupa dan harta kekayaanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat hati dan amalanmu. Saat salah satu sahabat Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai anak wanita hitam." Rasulullah sangat marah. Al-Marur bin Suwaid meriwayatkan, "Aku pernah melihat Abu Dzar Al-Ghifari yang ketika itu memakai pakaian yang sama atau seragam dengan budak kecilnya. Kami pun bertanya kepadanya tentang masalahnya itu. Maka dia berkata, 'Aku pernah menawan seorang laki-laki, lalu hal ini aku adukan kepada Nabi. Beliau berkata kepadaku, apakah kamu menjelek-jelekannya karena ibunya?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di tangannya hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan, dan memberi pakaian dari pakaian yang ia pakai. Janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup. Jika kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup, maka bantulah mereka." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang untuk membebaskan Bilal dari tuannya, Syafwan bin Umayyah, tuannya itu berkata, "Demi Allah, seandainya engkau menawarnya sampai 1 dirham pun, aku tidak akan ragu menjualnya padamu." Tetapi Abu Bakar berkata, "Demi Allah, seandainya engkau memberi tawaran sampai 1000 dirham pun, aku tidak akan ragu untuk membelinya." Setelah mengambilnya dari Safwan, Abu Bakar menaruh tangan Bilal di bawah ketiaknya dalam bentuk persaudaraan Islam dan berkata, "Ini adalah saudaraku dalam kebenaran." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Abu Bakar adalah pemimpin kami yang membebaskan pemimpin kami, yaitu Bilal." Daya ingat.
Allah yang Maha Tinggi berfirman, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surah As-Sariyat ayat 21. Tiap-tiap diri kita memiliki sesuatu dalam otaknya yang memiliki peran sangat penting dalam hidup kita. Para ilmuwan telah mendapatkan fakta ini dari firman Allah. Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali. Quran Surah Yasin ayat 67. Bagaimanakah cara kita menemukan jalan pulang ke rumah? Kita bisa melakukannya karena tahu di mana rumah kita. Dari mana kita tahu? Karena lokasi rumah kita tersimpan dalam ingatan. Saat kita berada dalam toko, bagaimana kita tahu bahwa barang ini diambil dari sini dan barang itu diambil dari sana? Karena letak semua barang tersebut tersimpan dalam ingatan kita. Di dalam rumah, kita tahu lokasi dari tiap benda yang kita perlukan, di mana kita menyimpan semua pengetahuan ini. Selama di sekolah, saat kita membaca beberapa buku kemudian kita harus menghadapi ujian, bagaimana kita bisa mengerjakan ujian tersebut? Semua informasi ini telah tersimpan dalam ingatan kita. Semua orang yang tidak memiliki ingatan, hampir telah mati. Tidak mungkin bagi orang itu belajar dan mengajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jikalau kami menghendaki pastilah kamu ubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali. Quran Surah Yasin ayat 67. Artikel ilmiah yang mendiskusikan tentang ingatan menyebutkan sebagai berikut. Saat seseorang hidup sampai usia 60, ingatannya akan menyimpan lebih dari 60 miliar potongan informasi. Jika kita mengonversi potongan informasi yang besar ini menjadi buku, kita akan memerlukan ribuan jilid. Semua informasi itu disimpan di otak, namun tepatnya di mana belum diketahui sampai sekarang. Terdapat teori-teori baru yang berkesimpulan bahwa ingatan tidak memiliki tempat di otak dan hanya tersambung ke psikolog manusia. Semua informasi yang sampai pada seseorang, beberapa darinya disimpan di tempat yang dekat sehingga dapat diambil dengan mudah. Beberapa darinya disimpan dalam jarak sedang, dan beberapa disimpan di tempat yang jauh, dan beberapa tidak disimpan sama sekali. Jika informasi itu disimpan, dia akan didistribusikan sesuai dengan jenisnya. Terdapat ingatan untuk barang yang dicium, barang yang dilihat, terdapat ingatan untuk wajah, warna, aroma, dan terdapat ingatan untuk nama. Semua itu dilakukan dengan sangat bijak. Jika kita mengingat sesuatu atau ingin tahu sesuatu, para ilmuwan berkata, ingatan menggunakan metode kodifikasi dalam waktu yang sangat singkat. Jika kita diberikan sebuah parfum, kita menciumnya karena kita sudah menyimpan dalam ingatan ke-97 jenis parfum yang berbeda. Aroma parfum tersebut akan melewati 97 jenis parfum hingga kita menemukan yang cocok, dan kita dapat menyebutkan nama parfum itu. Hal yang sama terjadi pada barang yang dicium, yang dilihat, makanan, rasa, wajah, nama, angka, semuanya. Informasi tentang ingatan baru sedikit ditemukan, namun fakta-faktanya membuat para ahli tercengang. Beberapa ahli berkata bahwa ingatan manusia bekerja seperti kamus dan penerjemah instan. Hal yang menakjubkan adalah sel saraf tidak membelah dan tidak juga mati. Jika sel itu membelah dan mati, maka manusia akan kehilangan seluruh pengalamannya. Seseorang bercerita pada kita kalau dia memiliki pengalaman 40 tahun dalam praktek medis, orang lain bercerita dia memiliki 50 tahun pengalaman dalam hukum, sementara orang lain bercerita dia memiliki sangat banyak pengalaman dalam industri. Semua pengalaman ini berakumulasi dengan usia manusia yang terus bertambah. Jika dia kehilangan ingatannya, semua pengalamannya akan hilang begitu saja. Ingatan itu sendiri adalah tanda yang besar di antara tanda-tanda Allah yang menunjukkan kebesarannya. Ini mengingatkan kita pada firman Allah, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surah As-Sariyat ayat 21. Jantung, mesin yang tidak pernah istirahat.
Jantung adalah salah satu hal yang paling menakjubkan yang telah Allah ciptakan. Jantung adalah alat yang memompa darah yang membawa nutrisi dan bahan bakar untuk setiap sel, jaringan, anggota tubuh, dan sistem melalui suatu jaringan pembuluh yang panjangnya lebih dari 150 km. Jantung mulai bekerja sejak bulan kedua kehidupan janin sampai kematiannya. Jantung tidak lupa, tidak menyerah, dan tidak mengeluh. Dia bekerja terus-menerus tanpa istirahat, tanpa pemeriksaan, perbaikan, atau arahan. Manusia dalam kesombongannya merusak jantung dan mencapnya dengan bara kebencian dan melukainya dengan kesedihan. Jantung adalah pondasi kehidupan manusia. Manusia bergantung padanya dalam seluruh tindakan dan situasi. Seluruh energi dan pergerakannya berasal dari jantung. Jantung adalah alat yang luar biasa. Dia tidak pernah terpengaruh oleh rasa lelah. Sebaliknya, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat untuk menghadapi pekerjaan darurat. Jantung adalah salah satu otot paling kompleks dalam hal struktur dan fungsinya karena merupakan otot paling kuat dan paling tangguh. Jantung berdenyut hingga 80 kali per menit. Dalam kasus darurat, denyutnya mencapai 180 kali. Jantung memompa 8.000 liter dalam satu hari, setara dengan 8 meter kubik darah. Dalam usia rata-rata manusia, jantung memompa darah yang cukup untuk mengisi salah satu gedung pencakar langit di dunia. Jantung bersifat unik karena tidak bergantung pada sistem saraf. Denyutannya mengikuti sinyal listrik dari pusat pembangkitnya sendiri, yang merupakan pondasi dari cara kerjanya. Adapun otot jantung juga diberi nutrisi dengan cara yang sangat unik. Salah satu aspek paling menakjubkan dari jantung adalah katupnya yang membiarkan darah mengalir ke satu arah saja, dan ini merupakan hal yang sangat esensial. Jika jantung berhenti dan beristirahat, secara otomatis makhluk itu akan mati. Rasulullah menyampaikan kebenaran saat beliau bersabda, "Sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Jika gumpalan daging itu bagus, maka akan baguslah seluruh anggota tubuh. Jika gumpalan daging itu rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, gumpalan daging itu adalah jantung." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang penyair berkata yang artinya kira-kira. Detak jantung seorang manusia memberitahunya bahwa hidup hanya menit dan detik. Tinggalkan warisan sebelum kau mati, karena warisan manusia adalah kehidupannya yang kedua. Jantung adalah pusat pemahaman. Kita sering bertanya, apakah jantung pusat dari keyakinan dan kesabaran pada manusia? Jika benar begitu, lantas bagaimana dengan transplantasi jantung dan jantung buatan? Apakah jantung ini yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah? Belakangan ini saya menemukan jawaban baru yang telah saya cari sejak beberapa waktu yang lalu. Kami mengirim salah satu saudara kami ke ruang operasi untuk melihat transplantasi jantung di Amerika. Saudara kami ini bertanya pada mereka, apakah mereka memperbolehkannya untuk bertemu dengan para pasien, dan menanyakan beberapa pertanyaan. Mereka pun sangat keberatan dengan permintaan ini. Mereka memberitahu saudara kami bahwa, para dokter dapat memberi informasi apapun yang dia inginkan. Kami kemudian berkata, jika Allah, Rabb kami berkehendak, Dia akan menurunkan kebenaran dan membuat hal ini sebuah keajaiban ilmiah yang akan dibicarakan pada tahun-tahun ke depan. Mereka akan melihat dan mengingatnya. Kami pun melanjutkan penelitian kami. Selama penelitian ini, saya bertemu dengan seorang profesor dari Universitas King Abdul Aziz yang bertanya pada saya, apakah kamu sudah mendengar berita? Saya bertanya, berita apa? Dia menjawab, sebuah koran telah menerbitkan lebih dari 3 tahun yang lalu, telah ditemukan bahwa jantung bukan hanya pompa untuk darah, tetapi juga pusat pemahaman. Saya memintanya untuk menunjukkan koran itu dan dia pun membawanya. Koran itu masih saya simpan sampai sekarang. Setelah beberapa waktu berlalu, pusat transplantasi jantung dibangun di Jordan. Saya berkata, ini adalah negara Arab. Mungkin Allah akan mempermudah bagi kita untuk mendapat beberapa informasi berguna dan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Salah satu saudara kami yang meneliti topik ini berkata kepada saya, apakah kamu mendengar konferensi pers tentang orang pertama yang mendapatkan transplantasi jantung? Saya menjawab tidak. Salah satu dokter Saudi yang bekerja dalam bidang transplantasi jantung memanggil saya. Dia ingin meneliti topik ini. Saya berkata, saya ingin kamu fokus pada perubahan mental dan psikologi dan kekuatan untuk membuat keputusan. Dokter itu berkata, pertama-tama saya ingin memberitahumu hal yang telah diketahui oleh mereka yang bekerja dalam bidang ini. Jantung yang baru tidak memiliki emosi atau reaksi. Saya bertanya kenapa, dan dia menjawab, jika jantung itu didekatkan ke hal-hal yang dia sukai, dia tampak tidak terpengaruh sama sekali. Seolah jantung itu dingin dan tidak merespon bersama dengan anggota tubuh yang lain. Saya kemudian berkata, jika Allah menghendaki, hal ini akan membuka banyak mukjizat Al-Quran dan akan menjelaskan apa yang sedang kita cari. Bersabarlah, karena kita masih berada pada tahap awal. Terdapat perkataan bahwa hormon telah ditemukan di jantung, dan hormon ini mengirim sinyal ke seluruh bagian dari tubuh. Telah ditemukan juga bahwa jantung adalah pusat dari pertimbangan dan pemahaman, bukan sekedar pompa. Allah Maha mengetahui, waktu pertemuan kami sudah dekat, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Din Ornish berkata, saya yakin bahwa jantung adalah tempat di mana penyakit jantung dimulai pada kebanyakan orang. Ini merupakan opini dari seorang ahli kardiologi, Din Ornish dari Universitas California, San Francisco. Selama lebih dari 4 tahun, dia berusaha untuk mengalihkan penggumpalan di pembuluh arteri pada pasien penyakit jantung, dengan cara membujuk mereka untuk membuat perubahan yang radikal dalam gaya hidup mereka. Perubahan ini menuntun agar perilaku dan hubungan mereka diubah. Selain itu, mereka juga harus berolahraga dan memiliki kebiasaan yang sehat. Jika seseorang ingin menghindari masalah jantung, dia juga harus membuat perbaikan drastis pada jantungnya, dan itu adalah perubahan yang sulit. Kecenderungan untuk curiga dan reaksi yang ketus dapat menyebabkan respon biologi yang berarah pada penyakit arteri koroner, menurut Redford Williams, seorang dokter penyakit dalam yang sangat sukses dan bintang yang bersinar dalam ilmu sains perilaku. Keajaiban kulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Apakah yang dijelaskan oleh sains mengenai fungsi kulit seperti yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat rasa sakit dan hukuman dirasakan? Fungsi paling penting dari kulit adalah untuk merasakan berbagai macam sentuhan, panas, atau rasa sakit. Pada permukaannya yang luas, terdapat berbagai titik di mana rasa dimulai dan berhubungan dengan ujung serabut saraf. Jumlah titik ini dalam 1 cm bujur sangkar bervariasi menurut lokasi reseptor. Sebagian besar darinya ditemukan di ujung jari. Rasa yang diterima kemudian bergerak dari titik-titik itu menuju serabut saraf hingga mencapai sistem saraf pusat di mana rasa itu dirasakan dan dikenali. Kulit telah dijelaskan sebagai sumber utama dari rasa sakit, bukan anggota tubuh lainnya. Apakah Muhammad memiliki peralatan anatomi yang manusia lain pada masanya tidak memiliki? Atau, apakah ini salah satu tanda Allah yang menunjukkan fakta bahwa Al-Quran adalah kalimat Allah yang diturunkan bersama dengan ilmunya? Syekh Zindani berkata, orang-orang dahulu percaya bahwa semua bagian dari tubuh merasakan sakit dimanapun orang itu dipukul. Sampai kemajuan dari ilmu anatomi menunjukkan kenyataan bahwa tidak semua bagian tubuh merasakan sakit, hanya kulitlah sumber rasa sakit. Contohnya,
jika kita menusukkan jarum ke tubuh seseorang, rasa sakit itu berhenti setelah jarumnya melewati kulit dan masuk ke dalam daging. Para peneliti menemukan dengan bantuan mikroskop bahwa saraf terpusat pada kulit terdapat berbagai macam saraf sensorik. Beberapa darinya merasakan sentuhan, beberapa merasakan tekanan, beberapa merasakan panas, dan beberapa rasa dingin. Mereka menyadari bahwa saraf yang memberikan sensasi panas dan dingin hanya ditemukan pada kulit. Berdasarkan hal tersebut, jika seorang kafir masuk ke dalam neraka pada hari kebangkitan dan neraka memakan kulitnya, apa yang akan terjadi? Orang-orang kafir tidak memiliki ayat yang dapat menjelaskan perihal ini kepada mereka. Hal ini menjadi pertanyaan tidak terjawab bagi orang-orang beriman di depan para ateis yang mencemooh para muslim. Kalian mengancam kami dengan api. Api hanya akan memakan kulit kami. Setelah itu kami akan terbebas. Namun, jawaban dari pernyataan orang kafir tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjelasan dari rahasia di dalamnya, dan sebagai peringatan kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surah An-Nisa ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita bahwa Dia akan mengganti kulit orang-orang kafir yang telah hangus dengan kulit baru, sehingga Allah memberitahu kita mengenai hukuman lain yang akan terjadi di dalam usus, seperti meminum air yang mendidih. Dia tidak menjelaskan bahwa rasa sakit itu akan terus terasa dengan cara memperbaharui usus mereka. Dia justru berfirman, apakah mereka sama dengan orang yang kekal dalam jahanam, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usunya. Quran Surah Muhammad ayat 15. Kenapa di sini usus mereka dipotong? Telah ditemukan bahwa secara anatomi tidak terdapat saraf sensorik untuk rasa panas dan dingin dalam usus. Usus dipotong dan ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit dirasakan saat minuman neraka itu masuk ke dalam usus. Saat itulah orang akan kesakitan seperti ditusuk dengan pisau. Karena itulah, Al-Quran menjelaskan apa yang terjadi pada kulit dan apa yang terjadi pada usus. Tentunya, penjelasan ini hanya berasal dari yang mengetahui struktur kulit dan usus. Inilah rahasia dari penciptaan mereka. Larangan menikahi saudara sepersusuan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, diharamkan dari saudara sesusuan segala sesuatu yang diharamkan dari nasab. Penelitian ilmiah kini telah mengonfirmasi adanya antibodi pada ASI yang dengan mengonsumsinya akan membentuk daya imun pada bayi, dan dalam dosis yang berulang antara 3-5 kali penyusuan. Ini adalah dosis yang dibutuhkan untuk membentuk daya imun dalam tubuh manusia, bahkan dalam hewan percobaan yang baru dilahirkan dan yang sistem imunnya belum benar-benar berkembang. Saat seorang anak perempuan disusui oleh seorang ibu susuan, dia akan mendapatkan beberapa karakteristik yang khas dengan karakteristik ibu susuannya. Sebagai hasilnya, anak perempuan itu akan berbagi karakteristik ini dengan saudara-saudara sepersusuannya. Komposisi dari daya imun ini juga telah ditemukan dapat mengakibatkan gejala patologis pada saudara-saudara sepersusuan ini jika mereka saling menikah. Melihat hal tersebut, kita dapat menyadari kebijaksanaan dari hadits Rasulullah di atas dalam melarang pernikahan antar saudara sepersusuan dan yang menentukan bahwa jumlah periode menyusui harus sampai 5 kali. Selain itu, ikatan antara saudara sepersusuan akan diteruskan melalui keturunannya. Ikatan tersebut terbentuk karena masuknya faktor-faktor keturunan dari susu ibu susuan, dan faktor tersebut bergabung dengan sel bayi yang menyusu, kemudian bercampur ke dalam gen bayi. Teori ini didukung oleh fakta bahwa ASI mengandung lebih dari satu jenis sel, dan telah diketahui bahwa sumber dari gen manusia adalah DNA dalam inti sel. Sistem turun-menurun pada bayi mungkin dapat menerima gen-gen asing karena belum benar-benar dewasa, seperti beberapa sistem pada tubuh yang belum dewasa, hingga bulan bahkan beberapa tahun setelah kelahiran.
Jika interpretasi dari hubungan saudara sepersusuan dengan teori ini benar, maka akan menghasilkan penerapan yang sangat penting. Ubun-ubun dan sifat buruk. Sumber ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka." Quran Surah Al-Alaq ayat 15-16. Allah juga berfirman, "Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya, Tuhanku di atas jalan yang lurus." Quran Surah Hud, ayat 56. Dia pun berfirman, "Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka." Quran Surah Ar-Rahman, ayat 41. Sumber hadits. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, bahwa Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang tertimpa kegundahan dan kesedihan lalu berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku pada diriku. Ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan dirimu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku dan pelipur kesedihanku serta pelenyap bagi kegelisahanku, melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan." Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kita mempelajarinya?" Beliau menjawab, "Ya, sudah sepatutnya orang yang mendengarnya untuk mempelajarinya." Ulasan para ulama. Al-Alusi berkata mengenai ayat surah Al-Alaq ayat 15-16. Ubun-ubun digambarkan seperti itu, meskipun hanya merupakan atribut pada manusia, untuk menekankan betapa pentingnya masalah ini. Ubun-ubun menunjukkan kecondongan seseorang untuk berbohong dan berbuat salah. Dan karenanya, semua bagian dari dirinya berbohong dan berbuat kesalahan. Dia juga menulis, mungkin, menyebut ubun-ubun secara khusus adalah karena orang yang dikutuk Abu Lahab sangat merawat ubun-ubunnya. Atau karena pembakaran ubun-ubun dianggap sebagai penghinaan paling ekstrim di kalangan kaum Arab. Fakta ilmiah. Otak manusia memiliki lobus-lobus utama yaitu, lobus frontalis, lobus occipital, lobus temporal, dan lobus parietalis. Tiap lobus memiliki peran khusus dan pada saat yang bersamaan, bekerja secara komplementer dengan organ-organ lain dalam tubuh. Setelah membedah bagian atas dari dahi, ditemukan bahwa lobus frontal dari otak adalah organ yang tersembunyi. Ini berbeda dari lobus pada hewan, karena daerah-daerah yang bertanggung jawab untuk mengatur perilaku dan berbicara sudah lebih maju dan menonjol, baik secara anatomi maupun fungsinya. Lobus frontalis adalah lobus besar yang terletak di depan sulcus centralis. Lobus itu terdiri dari 5 pusat saraf yang letak dan fungsinya berbeda satu sama lain. Pusat cedera pada lobus frontalnya akan menderita kelainan mental. Telah ditemukan juga bahwa kerusakan apapun yang mempengaruhi lobus frontal dapat mengubah perilaku alami dari individu tersebut. Pada beberapa kasus, kerusakan tersebut dapat menyebabkan perilaku jahat, penurunan standar moral yang drastis, penurunan ingatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah intelektual. 8. Belahan lobus frontal dianggap sebagai pusat dari impuls berbohong. Aktivitas intelektual yang berkaitan dengan berbohong terjadi di sana. Instruksi yang diberikan dijalankan oleh bagian-bagian tubuh lain yang berkaitan dalam tindakan berbohong. Sama halnya, tindakan jahat juga direncanakan di belahan lobus frontal sebelum disampaikan ke bagian-bagian yang melaksanakan tindakan itu. 9. Korteks frontal yang tersembunyi di ubun-ubun bertanggung jawab atas perbuatan salah yang dilakukan. Sebab, disitulah pusat instruksi dan kendali dati tingkah laku manusia. Interpretasi ilmiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya,
Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Quran Surah Al-Alaq ayat 15-16. Mengenai ayat ini, para ulama menyebutkan bahwa artinya adalah, kami akan menangkap Abu Jahal pada ubun-ubunnya, kemudian menariknya ke dalam neraka pada hari kebangkitan. Al-Quran Al-Karim menggambarkan ubun-ubun Abu Jahal sebagai ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Karena itulah, dia pantas untuk terbakar di neraka. Sekarang pertanyaan yang menarik perhatian adalah, mengapa Al-Quran tidak mendeskripsikan bagian lain dari tubuh Abu Jahal sebagai pendusta dan durhaka? Jika ubun-ubun Abu Lahab dapat dikatakan sebagai pendusta dan durhaka, maka ubun-ubun yang berbeda darinya dapat disebut jujur dan berbuat baik. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa ubun-ubun yang merupakan bagian atas dari dahi bertanggung jawab untuk sifat-sifat seperti kejujuran dan kebohongan, serta perbuatan buruk dan perbuatan baik. Al-Quran Al-Karim juga menyebutkan ubun-ubun dalam surah Hud di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus." Quran Surah Hud ayat 56. Ibnu Katsir berkomentar tentang arti dari kalimat, Dialah yang memegang ubun-ubunnya, bahwa ubun-ubun manusia berada di bawah kekuasaan Allah. At-Tabari berkata, tidak ada yang bergerak di muka bumi yang tidak berada dalam kekuasaan Allah, yang Dia arahkan dan Dia atur sebagaimana Dia inginkan. Karena itu, Allah menyebutkan bahwa Dia mengarahkan ciptaannya sebagaimana Dia inginkan. Hal ini dilakukan dengan mengendalikan ubun-ubun dari seluruh ciptaannya. Yang dapat dimengerti dari ayat ini yaitu ubun-ubun merupakan bagian dari tubuh yang mengendalikan seluruh aktivitas manusia dan hewan. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga mengandung makna yang sama. Karena Rasulullah biasa berkata dalam doanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku pada diriku. Ketetapan-Mu adil atas diriku." Hadits ini menjelaskan bahwa nasib manusia berada dalam tangan Allah dan ubun-ubunnya berada di bawah kendalinya. Karena itu, dapat dimengerti dari ayat-ayat dalam surah Al-Alaq ayat 15-16 bahwa ubun-ubun memiliki peran yang penting dalam mengarahkan dan mengendalikan perilaku manusia. Melihat penjelasan di atas, Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah menetapkan bahwa memegang ubun-ubun menunjukkan kendali yang penuh absolut atas seluruh makhluk hidup di bumi. Hal tersebut juga menunjukkan kendali yang penuh dan absolut ini mengharuskan kepatuhan yang penuh dan ketundukan yang sempurna. Sekarang, apakah sifat yang melekat pada ubun-ubun ini? Bagian apakah yang bersembunyi di balik bagian atas dahi ini? Bagian itulah yang bertanggung jawab dalam menentukan kepribadian tiap individu dan mengatur seluruh perilaku dan aktivitasnya, seperti berbohong dan jujur, serta berbuat dosa dan berbuat baik. Dengan mengandalkan bagian pada ubun-ubun itu, seseorang dapat dikendalikan secara penuh. Ini adalah pendapat dalam buku Tashri' Al-Madah Ar-Ramadiyah, oleh Warwick dan William. Saat mempelajari komposisi anatomi dari bagian atas dahi, para ahli anatomi menemukan bahwa bagian tersebut terdiri dari tulang frontal, yang melindungi salah satu dari 4 lobus otak yang disebut sebagai lobus frontal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lobus frontal adalah bagian yang tersembunyi di bagian atas dari dahi. Apa yang terjadi pada seseorang, jika korteks frontalnya diambil saat operasi atas rusak akibat tumor? Telah ditemukan bahwa kejadian seperti itu dapat menyebabkan hilangnya inisiatif dan kemampuan penilaian seseorang, gangguan emosional dan kepastian secara umum terhadap penampakan sosial. Selain itu, para ahli anatomi menemukan bahwa kerusakan apapun yang mempengaruhi korteks frontal dapat menyebabkan perubahan pada perilaku seseorang, sehingga dia menjadi ceroboh dan kehilangan rasa tanggung jawabnya serta tidak mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Hal ini disebabkan oleh Charisse dalam karyanya, Human Nervous System.
Setelah sampai kepada fakta-fakta ilmiah ini, kita sekarang dapat mengerti alasan Al-Quran mengibaratkan peran rahi atau bagian frontal otak dalam proses mengambil keputusan. Tetapi, pengetahuan yang kini ada dalam genggaman kita berbeda jauh dari bayangan generasi awal. Terungkap pula kepada kita betapa besarnya kesulitan yang dihadapi oleh para ahli tafsir di masa lalu dalam memahami arti harfiah dari ayat-ayat suci ini, meskipun beberapa dari mereka seperti Al-Alusi, Ibnu Katsir, dan Ar-Razi menyinggung fakta bahwa berbohong dan berbuat buruk berkaitan dengan ubun-ubun, yang faktanya belum diketahui oleh para dokter di masa itu. Fungsi dari ubun-ubun tidak diketahui sampai studi yang mendalam dari fungsi-fungsinya dilakukan dengan bantuan anatomi komparatif. Rujukan ilmiah. British Encyclopedia menyebutkan beberapa fakta berikut. Substansi dari korteks otak besar dibagi menjadi 4 lobus, yang membentuk 4 lobus utama. Terkadang, sistem limbik atau lobus limbik dianggap sebagai yang kelima. Lobus frontal terdiri dari pusat kendali yang bertanggung jawab untuk aktivitas gerak dan bicara. Lobus parietal bertanggung jawab untuk sensasi tubuh seperti sentuhan atau lokasi spasial. Lobus temporal bertanggung jawab untuk penerimaan telinga dan ingatan. Dan lobus oksipital di bagian belakang otak bertanggung jawab untuk pusat penerimaan optikal pertama. Lobus frontal mengendalikan sebagian besar komponen kecerdasan, seperti visi, perencanaan, dan pemahaman, serta suasana hati dan aktivitas seluler di bagian tubuh lain melalui kemampuan bicara. Kerusakan apapun pada lobus frontal mempengaruhi manusia dengan cara yang berbeda-beda, dengan implikasi yang beragam dari ringan sampai sangat serius. Di satu sisi, sulit untuk pasien untuk menginisiasi tindakan dan tingkah laku mereka sendiri, dan dalam kondisi yang ekstrim, mereka tidak mampu bergerak dan berbicara. Terkadang pasien yang sakit tidak mampu menghentikan tindakan mereka sendiri setelah memulainya. Beberapa pasien hanya terpengaruh sampai batas di mana mereka sulit membuat rencana dan memecahkan masalah, dan tidak mampu berpikir kreatif. Sifat pelin-pelan dan tidak tegas seringkali ditemukan setelah kerusakan pada lobus frontal. Aspek keajaiban. Aspek keajaiban dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah, yakni keduanya menunjukkan dengan tepat secara ilmiah bahwa korteks frontal dari dahi yang tersembunyi di rongga ubun-ubun manusia adalah pusat pembuat keputusan dan pengendali tindakan seperti jujur dan berbohong, berbuat buruk atau baik, serta keseimbangan dan penyimpangan. Inilah yang ditemukan oleh studi ilmiah modern pada bagian kedua dari abad ke-20. Kebingungan. Syekh Abdul Majid As-Zindani menyebutkan bahwa dia sedang membaca firman Allah. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Quran Surah Al-Alaq ayat 15-16. Dia berkata, aku bertanya pada diriku sendiri dan berdoa kepada Allah untuk menunjukkan makna dari ayat ini padaku. Kenapa Allah mengatakan, ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka? Aku merenungi hal ini selama lebih dari 10 tahun berusaha mencari jawaban. Aku kemudian kembali ke buku-buku tafsir dan menemukan jawabannya di sana. Para ahli tafsir berkata bahwa yang dimaksud bukan ubun-ubun yang berbohong. Yang dimaksud adalah bermakna kiasan dan tidak nyata. Ubun-ubun disebutkan secara kiasan karena ubun-ubun terletak di bagian depan dari kepala, digambarkan sebagai pendusta, sementara yang dimaksud sebagai pendusta adalah orang tersebut. Itulah yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Mereka tidak berkata bahwa ubun-ubun adalah sumber dari kebohongan. Seperti inilah situasi saya mengenai ayat ini, sampai Allah memudahkan penelitian mengenai ubun-ubun. Seorang peneliti dari Kanada mendatangi sebuah konferensi medis yang diadakan di Kairo. Dia adalah salah satu ahli paling terkenal dalam sains otak, anatomi, dan embriologi. Peneliti Kanada ini mengatakan dalam penelitiannya,
Baru 50 tahun yang lalu dikonfirmasi bahwa otak yang terletak tepat di bawah dahi adalah bagian yang bertanggung jawab untuk berbohong dan berbuat buruk sekaligus menjadi tempat dari kedua sifat ini berasal. Telah dikonfirmasi juga bahwa ubun-ubun adalah tempat pembuatan keputusan. Jika bagian dati otak yang terletak tepat di bawah tulang kecil terluka, orang itu kemungkinan tidak akan memiliki kehendak. Orang itu akan kehilangan kendali dari tubuhnya. Keadaan ini seperti seseorang yang dicabut matanya sehingga dia tidak mampu melihat lagi. Peneliti ini menyebutkan bahwa baru 50 tahun yang lalu kita mengetahui bagian tubuh inilah yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan. Lalu, siapakah yang mengambil keputusan? Kita tahu bahwa jiwa adalah bagian yang mengendalikan penglihatan dan pendengaran. Otak juga bagian dari tubuh, tapi pada akhirnya, pembuat keputusan terletak pada ubun-ubun. Itulah kenapa Allah berfirman, kami tarik ubun-ubunnya. Subhanallah. Inilah adalah kata yang disebutkan dalam kitab Allah, yang artinya baru diketahui oleh manusia setelah berbagai tahap kemajuan ilmiah. Para peneliti kemudian menemukan bahwa organ ini pada hewan juga terletak di sini. Inilah yang Allah maksud dalam firman-Nya. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Quran Surah Hud, ayat 56. Sehingga, pusat kendali terletak pada ubun-ubun. Tetapi siapa yang tahu tentang itu? Kapan para peneliti mengetahui hal ini? Ini setelah mereka membedah otak hewan, sementara Al-Quran telah menyebutkan fakta ini melalui pengetahuan Allah yang meliputi segalanya. Dalam hadits yang suci, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu." Ubun-ubun adalah pusat kendali, dan perwujudan dari hukum Allah yang bijak ini sudah seharusnya ubun-ubun bersujud kepada Allah. Mungkin terdapat hubungan antara ubun-ubun yang bersujud kepada Allah dan sikap yang jujur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sekarang, di negara-negara barat, para ilmuwan berbicara tentang suatu alat yang diletakkan di sekeliling ubun-ubun seseorang yang ingin diinterogasi, untuk menentukan apakah dia berkata jujur atau tidak. Dengan memanfaatkan sinyal yang dilepas oleh ubun-ubun. Maha Suci Allah, penguasa singgasana Arsy.